Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai masa depan guru dan pendidikan guru. Disusun oleh Ami Apriliana, Repa Theo Garcia, dan Atik Siti Sofia. Yang akan kita bahas yang pertama, sertifikasi guru, yang kedua, portofolio dan PLPG, yang ketiga, model PPG, dan yang keempat, program guru garis depan atau PPG. Sertifikasi guru merupakan pemberian sertifikat kepada guru yang memberikan nilai kompetensi dan kelayakan seorang guru dalam proses belajar mengajar. Tujuan dan manfaat sertifikasi guru. Sertifikasi guru bertujuan untuk yang pertama, menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan martabat guru. Dan yang keempat, meningkatkan profesionalitas guru. Adapun manfaat sertifikasi guru, yang pertama, melindungi profesi guru dari praktek-praktek yang tidak kompeten yang dapat merusak citra profesi guru. Yang kedua, melindungi masyarakat dari praktek-praktek pendidikan yang tidak bermutu dan tidak profesional. Dan yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan guru. Pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu penilaian portofolio guru dan jalur pendidikan. Yang pertama, melalui penilaian portofolio guru. Komponen penilaian portofolio mencangkup yang pertama, kualifikasi akademik, yang kedua, pendidikan dan pelatihan, yang ketiga, pengalaman mengajar, yang keempat, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, yang kelima, penilaian dari atasan dan pengawas, yang keenam, presentasi akademik, yang ketujuh, karya pengembangan profesi, yang kedelapan, keikutsertaan dalam forum ilmiah, yang kesembilan, pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, dan yang kesepuluh, penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan. Yang kedua, melalui jalur pendidikan. Pelaksanaan sertifikasi melalui jalur pendidikan ini adalah LPTK yang ditunjuk sesuai keputusan Mendiknas nomor 122 P tahun 2007. Sertifikasi melalui jalur pendidikan diorientasikan bagi guru yang junior yang berprestasi dan mengajar pada pendidikan dasar, SD dan SMP. Untuk selanjutnya, yaitu portofolio dan PLPG pendidikan dan latihan profesi guru. Apa sih portofolio itu? Nah, portofolio adalah dokumen-dokumen atau bukti fisik tentang prestasi dan pengalaman guru dalam menjalankan profesinya sebagai guru. Nah, bagi guru yang mengikuti sertifikasi melalui portofolio
harus mengumpulkan dokumen-dokumen yang membuktikan pencapaiannya dari prestasi, pengalaman kerja, maupun pendidikan dan latihan yang pernah diikuti. Jadi, bagi guru yang mau mengikuti sertifikat melalui portofolio harus mengumpulkan dokumen-dokumen itu, dokumen pengalaman kerja, prestasi maupun dari latihan yang pernah diikuti. Sedangkan sertifikasi melalui PLPG atau Pendidikan dan Latihan Profesi Guru adalah sertifikasi bagi guru yang tidak bisa memenuhi persyaratan untuk kelulusan portofolio. Jadi, bagi guru yang tidak memenuhi persyaratan di portofolio, nah, kan tadi portofolio itu harus mengumpulkan dokumen-dokumen yang membuktikan pencapaian dari prestasi, pengalaman kerja, maupun dari latihan-latihan yang pernah diikuti. Nah, apabila tidak mempunyai dokumen-dokumen tersebut, maka guru bisa mengikuti sertifikasi melalui PLPG atau Pendidikan dan Latihan Profesi Guru, yang mana PLPG diselenggarakan oleh LPTK yang telah ditetapkan pemerintah. PLPG dilakukan sekurang-kurangnya selama 9 hari dengan bobot jam pertemuan selama 90 jam. Nah, dengan adanya sertifikasi ini memberikan dampak positif bagi guru untuk mengupayakan diri agar memenuhi kriteria sebagai guru tersertifikat. Bagi guru yang tersertifikasi menjadi motivasi bagi guru yang belum tersertifikasi untuk terus meningkatkan kompetensinya. Jadi dengan adanya sertifikasi ini dapat memberikan dampak positif bagi guru-guru. Nah, terutama bagi guru yang belum tersertifikasi itu, nah itu akan meningkatkan motivasi dia untuk meningkatkan kompetensinya sebagai guru. Kriteria penilaian portofolio. Nah, jadi penilaian portofolio ini ada kriterianya juga. Yang pertama yaitu validitas, yang mana bukti-bukti dalam portofolio menunjukkan bahwasannya peran dan keterlibatan guru yang jelas. Nah, yang kedua yaitu keaslian, yang mana bukti-buktinya sudah diverifikasi originalitasnya. Jadi buktinya itu sudah terverifikasi. Nah, yang ketiga reliabilitas, yang mana bukti-bukti memberikan peluang penilai yang berbeda untuk keputusan yang hampir sama. Nah, penilaiannya berbeda tapi akan menghasilkan keputusan yang sama. Selanjutnya, yang keempat yaitu kekinian. Nah, yang dimaksud kekinian ini, jadi bukti-buktinya itu yang terkini, terbaru. Ya, misal 1 tahun terakhir. Nah, bukti-buktinya itu harus yang
terbaru 1 tahun terakhir. Nah, untuk selanjutnya yaitu kecukupan, yang mana bukti-bukti tidak terlalu banyak, tetapi secukupnya yang penting buktinya valid, kemudian keasliannya sudah terverifikasi dan terbaru, jadi sudah mencakup semua kriteria, memenuhi semua kriteria yang ada. Untuk selanjutnya, mengenai sistem pembelajaran model PPG atau pendidikan profesi guru. Yang pertama, dalam model PPG ini ada workshop, yang mana pembelajaran berbentuk lokakarya. Jadi dalam workshop ini, pembelajaran berbentuk lokakarya yang bertujuan untuk menyiapkan peserta program PPG atau pendidikan profesi guru agar mampu mengemas materi untuk pembelajaran bidang studi, sehingga peserta PPG siap melaksanakan PPL kependidikan, yang mana dalam workshop itu membuat silabus, RPP, kemudian lembar kerja siswa, bahan ajar, terus membuat media pembelajaran, dan PTK atau proposal penelitian tindakan kelas. Kemudian yang kedua, ada praktek pengalaman lapangan atau PPL, yang mana kegiatan PPL ini yaitu kegiatan praktek belajar mengajar di kelas dengan pemantauan langsung secara intensif oleh dosen yang ditugaskan dan dinilai secara objektif dan transparan. Jadi kegiatan PPL ini yaitu kegiatan belajar mengajar dengan pemantauan khusus dari dosen yang sudah ditugaskan untuk menilai secara objektif dan transparan. Nah, kegiatan PPL yang pertama ada tahapan pengenalan lapangan dan ada mikro dan makro teaching. Selanjutnya ada uji kompetensi. Nah, apabila setelah lolos workshop dan PPL, kemudian ada ujian tulis dan ujian kinerja. Nah, setelah lolos dari workshop, PPL, dan uji kompetensi, ujian tulis dan ujian kinerjanya, maka yang lolos mendapat sertifikat pendidik dari LPTK. Selanjutnya, program guru garis depan atau PPG. Nah, yang pertama ada peran GGD, membantu kepala sekolah. Kemudian, peran GGD berkaitan dengan guru mitra. Yang ketiga, peran GGD atau guru garis depan berkaitan dengan peserta didik. Nah, yang terakhir, peran GGD berkaitan dengan orang tua atau masyarakat.
Kita akan membahas yang pertama, peran GGD membantu kepala. Di sini, kepala sekolah mempunyai wewenang untuk menugaskan dan mengoptimalkan peran GGD di sekolah tempat bertugas. Untuk apa? Untuk memantau dan memastikan bahwa kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik. Nah, kemudian di sini GGD merancang kegiatan berdasarkan alternatif solusi. Kegiatan yang pertama, adanya pelatihan workshop atau FGD untuk meningkatkan kompetensi guru dalam bidang pembelajaran. Selanjutnya, kegiatan yang kedua, menganalisis model dan strategi pembelajaran yang cocok dan menarik untuk peserta didik dalam rangka meningkatkan hasil belajar dan menginspirasi mereka dalam belajar. Jadi, kita harus menganalisis nih model pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran yang seperti apa, yang bagaimana, yang cocok dan menarik untuk peserta didik sehingga ada ketertarikan dalam belajar yang menginspirasi, kemudian ada motivasi belajar dan minat belajar yang tinggi untuk anak. Nah, apabila motivasi belajar apabila anak memiliki motivasi belajar, kemudian minat belajarnya tinggi, maka itu akan meningkatkan hasil belajar dan menginspirasi anak dalam belajar. Kemudian yang ketiga, ada merancang program-program khusus, memberikan penyuluhan kepada orang tua atau masyarakat tentang visi misi sekolah dan pentingnya arti pendidikan untuk anak-anak mereka. Nah, ini penting karena masih banyak orang tua yang tidak begitu mementingkan pendidikan. Banyak dengan keterbatasan ekonomi, jadi anak-anak itu sudahlah kamu bantu ibu saja bekerja, kamu bantu ibu saja cari uang dan sebagainya. Nah, ini penting, kita harus memberikan penyuluhan kepada orang tua atau masyarakat tentang pentingnya arti pendidikan untuk anak-anak mereka. Selanjutnya kita bahas yang kedua, yaitu peran GGD berkaitan dengan guru. Peran GGD yang perlu ditingkatkan dalam kaitannya dengan guru mitra. Guru mitra itu guru PNS atau honorer di sekolah tempat GGD bertugas. Nah, apa perannya? Yang pertama, pengembangan konten atau media pembelajaran. Nah, jadi harus lebih mengembangkan lagi media pembelajarannya, lebih kreatif lagi dalam menentukan media pembelajaran. Kemudian dalam metode pembelajaran dan pemahaman mengenai kurikulum dan pembuatan RPP. Yang kedua, GGD memfasilitasi pengembangan potensi diri guru mitra. Bentuk kegiatan tersebut lebih kepada berbagi pengetahuan sesama guru. Pengembangan potensi diri guru mitra dapat juga dilakukan dengan mengundang narasumber atau motivator. Yang ketiga, GGD bersama guru mitra memilih dan menerapkan model pembelajaran berdasarkan sumber belajar yang ada dan yang cocok untuk peserta didik.
GGD dan guru mitra tidak harus memaksakan diri untuk dapat mengajarkan segala sesuatu kepada peserta didik. Nah, kita tidak harus memaksakan gitu. Semuanya itu harus ditelan sama anak-anak, semuanya harus dipelajari sama anak-anak, semuanya harus dikasih sama anak-anak. Tidak harus memaksakan, nanti malah akan timbul permasalahan baru apabila kita memaksakan, karena sesuatu hal yang dipaksakan itu tidak akan baik. Nah, selanjutnya yang keempat, GGD dengan sesama guru mitra dapat merancang pengembangan potensi diri peserta didik. Nah, GGD dan guru mitra dapat mengembangkan kreativitas dan kemandirian belajar peserta didik. Jadi di sini GGD itu bekerja sama ya, saling membantu dengan guru mitra. Selanjutnya kita bahas yang ketiga, yaitu peran GGD berkaitan dengan peserta didik. Nah, peran GGD dengan peserta didik. Yang pertama, GGD maupun guru mitra hendaknya mengalokasikan lebih banyak waktunya untuk berinteraksi dengan peserta didik di luar jam pelajaran sekolah. Karena ada juga ya anak yang saat proses pembelajaran itu cenderung diam, tidak aktif. Ya kalau sudah misalkan sudah belajar, ini anak-anak sekarang kita belajar ini bla 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 sudah dijelaskan, dan dia cuman oh ya udah paham, udah tidak seperti anak yang aktif. Misalkan mereka masih aktif menanyakan, Bu kalau seperti ini, Pak kalau seperti ini, Pak kalau ini gimana. Dan kalau anak yang aktif itu masih terus gitu ditanyakan. Jadi interaksi dengan gurunya itu ngalir gitu. Nah, sedangkan ada anak yang cenderung diam. Nah, kita usahakan apabila misal saat waktu istirahat, ya kita luangkan waktu kita untuk berinteraksi dengan anak tersebut. Kita bisa memanfaatkan waktu istirahat. Nah, selanjutnya peran GGD berkaitan dengan peserta didik yang selanjutnya yaitu baik GGD maupun guru mitra menstimulasi peserta didik untuk tergugah belajar lebih rajin dan bersekolah melalui penerapan model-model pembelajaran yang inovatif. Nah, yang itu tadi dari model pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, semuanya harus dipikirkan dengan baik. Nah, bagaimana model-model pembelajaran tersebut bisa membuat adanya ketertarikan belajar terhadap anak gitu. Jadi anak tuh mempunyai ketertarikan belajar, yang mana itu akan memotivasi anak sehingga anak akan lebih rajin belajar dan ke sekolah gitu. Disitulah kita harus benar-benar memikirkan, menentukan apa yang terbaik untuk anak. Nah, untuk terakhir, peran GGD berkaitan dengan orang tua atau masyarakat. Yang pertama, sekolah perlu menjalin hubungan yang baik dengan orang tua atau masyarakat melalui program-program sekolah yang telah dirancang oleh GGD. Nah, ini tadi ya udah
sampaikan ini penting. Jadi kita sekolah itu harus menjalin hubungan yang baik, silaturahmi yang baik dengan orang tua. Karena meskipun anaknya yang sekolah, tetapi orang tua juga mempunyai peranan penting dalam hal ini gitu. Jadi kita harus menjalin hubungan atau silaturahmi yang baik dengan orang tua. Selanjutnya, diadakan sosialisasi atau penyuluhan baik melalui pertemuan formal maupun pendekatan perseorangan. Nah, untuk yang ketiga yaitu penyampaian visi dan misi sekolah, informasi tentang perkembangan pendidikan peserta didik. Nah, kemudian yang keempat yaitu memberikan dorongan pada anak belajar di rumah dan waktu pembelajaran khusus untuk peserta didik yang berhalangan. Jadi kita tuh harus bisa memotivasi anak supaya anak itu meskipun sudah di rumah dia tetap mau belajar gitu. Apa yang sudah dipelajari di sekolah, anak mau menelaah lagi di rumah, mempelajarinya lagi di rumah. Nah, kita harus memberikan dorongan itu untuk anak. Itu yang dapat kami sampaikan mengenai masa depan guru dan pendidikan guru. Dari mulai sertifikasi guru, kemudian portofolio dan PLPG, model PPG, dan pendidikan profesi guru atau PPG. Nah, apabila ada yang mau ditanyakan, silakan kami buka sesi tanya jawab. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.